Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ya, yaitu tentang induksi matematika. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pembuktian. Jadi kita harus membuktikan suatu rumus, ya. Oke. Untuk induksi matematika sendiri ini memiliki prinsip ya, di mana induksi matematika digunakan untuk membuktikan rumus yang berlaku untuk semua bilangan asli ya. Nah, kemudian jika kita ingin membuktikan suatu rumus atau dilambangkan dengan Pn berlaku untuk semua bilangan asli, maka terdapat langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa si Pn benar nggak sih untuk n sama dengan 1 ya. Untuk langkah yang kedua, asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k. Dan yang ketiga, kita harus membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, untuk yang di langkah ketiga agak panjang ya, karena kita akan membuktikan si n-nya ini dengan k plus 1. Oke. Untuk contoh soal yang pertama, ya, diketahui bahwa terdapat deret bilangan yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya, ya, ditambah dengan 2n plus 2 ditambah dengan n kuadrat ditambah dengan 3n. Oke. Untuk langkah yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa si Pn benar untuk n sama dengan 1. Oke, for your information, untuk ruas ini kan terdapat 2 ruas ya, ruas kanan dan ruas kiri. Nah, untuk ke masing-masing ruas ini harus bernilai sama. Kalau tidak bernilai sama, maka pembuktiannya itu akan salah ya. Makanya harus diperhatikan nih. Oke, langsung saja kita buktikan untuk n sama dengan 1. Untuk 2n, n-nya itu kan sudah diketahui ya, akan diganti dengan si 1, maka kita ganti dengan 2 kali 1 ditambah 2. Oke, untuk n kuadrat ditambah 3n, kita ubah menjadi 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. Maka untuk ruas kirinya yaitu 2 kali 1 ditambah 2, hasilnya menjadi 4 ya. Untuk ruas kanannya yaitu 1 kuadrat itu kan tetap 1 ya, kemudian ditambah dengan 3 kali 1 hasilnya 3, menjadi 1 ditambah 3 hasilnya 4. Maka terbuktikan ya, untuk ruas kanan dan ruas kirinya sama, maka dia hasilnya benar. Oke, untuk langkah kedua yaitu asumsikan bahwa si Pn benar untuk n sama dengan k. Oke, untuk langkah yang kedua ini kita salin lagi nih soalnya. Soalnya itu yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah dengan 2k plus 2. Nah, ini kan si k-nya sudah kita substitusikan ya, bahwa tadinya kan n menjadi k, maka dia berubah ya menjadi 2k plus 2. Nah, untuk n kuadrat tambah 3n kita ubah menjadi k, yaitu menjadi k kuadrat ditambah 3. Untuk langkah kedua sampai sini saja ya. Oke, untuk langkah yang ketiga, kita harus membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1 ya. Oke, untuk langkah ketiga ini kita harus salin lagi dari si langkah yang kedua, ya kan? Langkah yang kedua itu apa sih? Ingat nggak tadi? Kalau sudah lupa, bisa dilihat lagi nih langkah keduanya tadi apa, ya kan? Ternyata langkah yang kedua itu adalah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah, ingat ya, dia sudah berubah menjadi 2k ditambah 2 ya, sama dengan k kuadrat ditambah 3k. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan si 2n plus 2. Ini kan untuk langkah 3 sudah harus dirubah ya, bahwa n-nya menjadi k plus 1, maka kita rubah menjadi 2, n menjadi k plus 1 ditambah dengan 2, ya kan? Sama dengan n kuadrat ditambah 3n, kita ubah menjadi k plus 1, n-nya menjadi k plus 1 kuadrat ditambah 3 dikali k plus 1 ya. Oke,
hasil dari langkah kedua ini kita tulis lagi, yaitu K kuadrat ditambah 3K ditambah dengan, ayo hasil perkalian dari 2K plus 1 ditambah 2 berapa? Ayo, 2 dikali K 2K ya, ditambah dengan 2 kali 1 2, ditambah dengan 2. Nah, sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah 3 dikali K plus 1. Oke, kita jumlahkan dulu nih. Mau yang ruas kanan atau ruas kiri nih? Kita jumlahkan dulu untuk yang si ruas kiri ya. Oke, kita tulis K kuadrat, karena tidak ada yang berpangkat maka hanya si K kuadrat kita tulis aja nih K kuadrat ya pertama. Kemudian 3K ditambah 2K hasilnya berapa? 5K kan. Nah, untuk 2 ditambah 2 hasilnya 4. Oke, kita hitung untuk si ruas kanannya ya. K plus 1 dikuadratkan hasilnya berapa? K kuadrat menjadi K dikali dengan pangkat 2 menjadi K kuadrat ya. Oke, kemudian ditambah dengan 2K plus 1. Ingat ya, 2K plus 1. Kemudian ditambah dengan 3 dikali K, hasilnya 3K ditambah 1 dikali 3, 3. Nah, kalau sudah kita hitung penjumlahannya menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 3K hasilnya 5K ya. Ditambah 1 ditambah 3 hasilnya 4. Oke, Ibu ulang, jadi untuk ruas kiri dan ruas kanannya yaitu K kuadrat ditambah 5K ditambah 4. Itu hasilnya sama kan ya? Nah, kalau hasilnya sama maka dia terbukti benar. Oke, jadi sampai sini ya penyelesaiannya untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, untuk contoh soal yang kedua ya, bisa dilihat dibuktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli ya. Bilangan asli itu kan bisa 3 ya. 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah seterusnya ditambah 4n dikurang 1 sama dengan 2n kuadrat ditambah 2. Nah, ini sama seperti yang cara pertama ya. Kita harus menyamakan ruas kiri dengan ruas kanannya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke langkah yang pertama. Tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1 ya. Ya kan? 4n dikurang 1. N-nya itu kita ganti dengan 1 menjadi 4 dikali 1 dikurang 1. Ya kan? Sama dengan 2n kuadrat ditambah n. N-nya kita ganti menjadi 1 sehingga menjadi 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1. Nah, 4 dikali 1 dikurang 1 hasilnya 3. Oke, kalau sudah 2 dikali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu kan hasilnya tetap 1 ya. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian ditambahkan dengan 1. Hasilnya menjadi 3. Oke, untuk ruas kiri dan ruas kanannya hasilnya 3 ya, sama. Nah, kalau sama maka dia terbukti benar. Oke, untuk yang langkah kedua, kita asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K. Ingat ya, untuk langkah kedua kita hanya perlu menuliskan kembali si soalnya ya kan. Soalnya itu adalah 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah seterusnya, dan ingat untuk n-nya kita ganti menjadi K ya kan, menjadi 4K dikurang 1 sama dengan 2K kuadrat ditambah K. Oke deh. Untuk langkah yang ketiga, ini ya untuk langkah yang ketiga, buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Oke, untuk langkah yang ketiga, kita harus menuliskan kembali dari langkah yang kedua, ya kan? Tadi langkah yang kedua apa sih? Masih ada yang ingat nggak? Oke, 3 ditambah 9 ya, ditambah 13, ditambah seterusnya, ditambah 4 dikurang 1, ya kan? Hasilnya sama dengan 2K kuadrat ditambah K. Itu adalah hasil dari si langkah kedua ya. Kemudian ditambah dengan, kita balik lagi nih ke soalnya. Soalnya itu kan 4n dikurang 1. Karena kita ada di langkah ketiga, maka n-nya kita ubah menjadi K plus 1. Ya kan? Menjadi 4 dikali K plus 1 dikurang
1 sama dengan 2n kuadrat ditambah n, n-nya kita ubah menjadi k plus 1 menjadi 2 dikali plus 1 kuadrat ya, ditambah k plus 1. Sehingga hasil dari langkah kedua kita salin kembali, yaitu 2k kuadrat ditambah k ya. Kemudian hasil dari 4 dikali k berapa? 4k ya. Kemudian ditambah 4 dikali 1, hasilnya 4 dikurang 1 ya, sama dengan 2k kuadrat ditambah 2k ditambah 1, itu hasil dari 2 dikali k plus 1 kuadrat ya. Oke, kemudian ditambah dengan k plus 1. Kalau sudah, kita jumlahkan dari si ruas kiri terlebih dahulu ya. Oke, ruas kirinya itu adalah 2k kuadrat ya, ditambah 4k ditambah k, hasilnya berapa? 5k ya. Kemudian ditambah 4 dikurang 1, hasilnya 3. Betul. Kemudian untuk ruas kanan gimana? Kita jumlahkan ya. Oke, karena di ruas kanan itu kita harus mengkalikan terlebih dahulu, maka kita kalikan dulu nih untuk si 2 dikali k kuadrat ditambah 2k ditambah 1. 2 dikali k kuadrat menjadi 2k kuadrat ya. 2 dikali 2k hasilnya 4k, kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2 ya. Jadi 2k kuadrat ditambah 4k ditambah 2, kemudian ditambah dengan k plus 1. Maka hasilnya adalah berapa? Sama-sama 2k kuadrat ditambah 5k ditambah 3. Oke, sudah terbukti ya bahwa ruas kiri dan ruas kanannya terbukti benar. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ya chat ke WA Bu Syifa atau tanyakan langsung di Google Classroom. Kalau tidak, cukup kita akhiri sampai di sini, dan Ibu minta untuk seperti biasa dicatat ya materinya dan dipahami kembali seperti itu. Oke, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.